Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kemudahan, diberikan pertolongan dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk suatu tujuan yang mulia, yaitu untuk talabul ilmi atau menuntut ilmu syar'i. Dan kita memohon kepada Allah ilmu yang bermanfaat dan kita berlindung kepadanya dari ilmu yang tidak bermanfaat. Pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang 10 hari terakhir Ramadan. Inilah babak final. 10 hari terakhir Ramadan inilah babak apa? Babak final. Sebagaimana yang kita ketahui, saat ini kita sudah di tanggal berapa sekarang? Tanggal 17 Ramadan ya. Tanggal 17 Ramadan 1444 Hijriah. Dengan artian insyaallah beberapa hari ke depan kita akan memasuki babak-babak penting dari bulan suci Ramadan. Kita akan memasuki momen-momen krusial di dalam bulan suci Ramadan, yaitu kita akan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita akan kedatangan 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Maka dalam hal ini perlu kita ingat, yaitu perkataan Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan kana salafu yu'addimuna salasa asyarat. Dahulu para salaf, maksudnya di sini orang-orang soleh sebelum kita, itu mengagungkan 3 macam 10 hari. Mengagungkan 3 macam 10 hari. Apa saja 3 macam 10 hari ini? Yang pertama adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang kedua, 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah.
Yang ketiga, 10 hari pertama dari bulan Al-Muharram. Ya. Jadi ini 10 harian yang itu sangat diagungkan, yaitu sangat dimuliakan oleh orang-orang soleh sebelum kita. Dan insya Allah yang akan kita hampiri, yang kita akan lalui insya Allah, itu adalah 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kenapa 10 hari terakhir Ramadan itu begitu sangat penting atau begitu sangat berharga? Dalam artian seluruh Ramadan, mulai dari hari pertama sampai hari terakhir, itu semuanya berharga. Itu semuanya penting. Namun puncak-puncaknya atau babak inti dari bulan Ramadan itu di mana? Di 10 hari terakhir dari Ramadan itu sendiri. Kenapa kok dikatakan babak-babak penting atau babak final? Karena di 10 hari terakhir ini ada malam apa? Ada malam Lailatul Qadar. Ada malam Lailatul Qadar. Yang ini perlu kita untuk bersungguh-sungguh atau lebih bersungguh-sungguh dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar. Kemudian kenapa dikatakan kok babak inti, babak final? Karena ibaratnya kehidupan kita itu untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, berlomba-lomba dalam ketaatan. Dan itulah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran, yaitu Allah berfirman, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam apa? Dalam kebaikan, dalam ketaatan. Ini yang Allah perintahkan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam ketaatan ini berlaku untuk seluruh umur hidup kita, seumur hidup. Apalagi di momen-momen seperti Ramadan. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan ini perlu kita tingkatkan lagi. Apalagi nanti sudah masuk 10 hari terakhir dari bulan apa? Bulan Ramadan. Kemudian para hadirin yang Allah muliakan, pembahasan ini saya ambil dari kitab Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala. Kita pakai yang mukhtasar Lataiful Ma'arif karya Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala. Beliau di sini membawakan penjelasan fi dzikril ashril awakhir min Ramadan, tentang keutamaan 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Tentang keutamaan apa 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Di sini beliau membawakan hadis Nabi SAW tentang bagaimana gambaran ibadahnya Nabi SAW ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Bagaimana ibadahnya Nabi itu bagaimana kalau masuk 10 hari terakhir? Karena ini sangat penting. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri tauladan yang baik. Suri tauladan yang mantap. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Bagi orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah, bagi orang-orang yang beriman kepada hari akhir, wa dzakarallaha katsiran, dan banyak-banyak mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam ayat tadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dan Allah mengabarkan bahwasannya suri tauladan kita, panutan kita, contoh kita itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, maka konsekuensinya kita berusaha untuk mengikuti tuntunan dan petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Termasuk dalam hal ini yaitu petunjuk dan tuntunan Nabi ketika beliau memasuki 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan. Di sini disebutkan fis sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhai beliau. Beliau berkata, Aisyah mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan tali ikatan sarung beliau. Syadda mi'zarahu. Wa ahya lailahu. Dan beliau menghidupkan malamnya. Wa ayqadha ahlahu. Dan beliau membangunkan keluarganya. Hada lafdul Bukhari. Ini lafadznya Imam Bukhari. Wa lafdu Muslim, di dalam riwayat Muslim itu disebutkan ahyal laila. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan, maka beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Wa ayqadha ahlahu, dan beliau membangunkan keluarganya. Wa jadda, dan beliau bersungguh-sungguh. Wa syaddal mi'zar, dan beliau menguatkan ikatan tali sarung beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain, Aisyah mengatakan, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain. Melebihi kesungguhan beliau di hari-hari yang lain selain 10 hari terakhir Ramadan. Taib. Yang pertama kita bahas faminha ihya'ul lail. Jadi para jamaah, yang dilakukan oleh Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad SAW ketika memasuki babak-babak penting di 10 hari terakhir Ramadan, yang pertama itu menghidupkan malam. Yang pertama apa? Menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayuhtamalu annal murada ihya'ul laili kullih wa yuhtamalu an yurida bi ihya'il lail ihya'a ghalibihi. Maksudnya menghidupkan malam ini bagaimana? Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melean? Tahu melean ya, orang Jawa ya. Melean itu apa? Bahasa Indonesianya apa?
Begadang, ya. Apakah Rasulullah itu kalau 10 hari terakhir itu begadang, semalam suntuk, nggak ada tidurnya? Ya, ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, kalau masuk 10 hari terakhir Ramadan itu beliau lebih banyak ibadahnya dibandingkan dengan istirahat atau tidurnya. Sallallahu alaihi wasallam. Ini kemungkinan yang kedua. Maka manapun kemungkinan dari dua kemungkinan ini, yang penting itu ketika 10 hari terakhir Ramadan, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu lebih dominan ibadahnya dibandingkan dengan tidur atau istirahatnya. Ya. Ini kemungkinan yang lebih kuat. Kenapa kok kita menguatkan ini? Jadi Nabi kalau 10 hari terakhir itu beliau lebih bersungguh-sungguh dalam ibadah. Beliau menghidupkan malamnya, tapi kemungkinan besar juga beliau masih istirahat atau masih apa? Tidur. Karena ada suatu saat ada seseorang, ada 3 orang ya, datang ke rumahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 3 orang ini menanyakan bagaimana Nabi kalau di rumah. Kemudian salah seorang istrinya Nabi itu mengatakan, Nabi kalau di rumah itu beliau sholat, beliau juga tidur. Beliau sholat malam, tapi beliau juga apa? Tidur. Maksudnya enggak sholat semalam suntuk itu enggak. Kemudian dari 3 orang ini mengatakan, kalau begitu aku akan sholat malam terus. Maksudnya sholat malam semalam full dan aku tidak tidur. Akhirnya Nabi keluar dan Nabi mengingkari apa yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, maksudnya apa? Jadi Nabi SAW itu beliau sholat malam, beliau ibadah di waktu malam, tapi beliau juga apa? Tidur. Beliau juga istirahat. Ini diantara kemungkinan yang lebih kuat. Jadi kalau 10 hari terakhir para jamaah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lebih banyak ibadahnya daripada tidur dan istirahatnya. Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begini ya, yang namanya waktu malam itu mulai kapan? Waktu malam itu dihitung mulai terbenamnya matahari. Ketika masuk waktu maghrib, ini dihitung waktu apa? Waktu malam. Kemudian selesainya waktu malam ini sampai kapan? Sampai terbitnya apa? Terbitnya fajar atau terbitnya matahari? Terbitnya fajar. Jadi waktu malam itu kurang lebih antara waktu maghrib sampai waktu subuh. Berapa jam kira-kira? Kurang lebih paling ya lihat waktu maghribnya ya. Kalau maghribnya itu 5:30, ya waktu maghrib itu 5:30. Kemudian subuh itu mungkin jam 4 lebih 1/4. Maka tinggal dihitung berapa jam. Ya, misalnya ya kita ambil patokan, kita ambil rata-rata waktu malam itu 10 jam. Katakanlah seperti itu ya. 5:30, 6 ke 7, 7, 8, 8, 9, 9 ke 10, 10, 11, 11, 12, 12 ke 1, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Jadi 10 jam setengah. Jadi kalau masuk 10 hari terakhir, dari 10 jam ini Nabi SAW itu lebih banyak apa? Lebih banyak ibadahnya. Mungkin dia masih tidur, istirahat, paling setengah jam, 1 jam. Itu kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi kalau nanti kita 10 terakhir, kalau Allah ngasih kita umur, kita masih ketemu sama 10 hari terakhir Ramadan, maka kita hidupkan malam-malam ini dengan apa? Dengan ibadah. Untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. 10 jam, ya tetap kita tidur. Kalau memang kita nggak kuat, kita tidur. Tidur setengah jam, 1 jam, tidur 2 jam,
pasang alarm ya. Kalau kita nggak itikaf, kita di rumah, maka jangan lupa pasang alarm, nanti bangun. Untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk doa, zikir. Pokoknya lakukan aktivitas-aktivitas ibadah di malam-malam 10 hari terakhir. Maksimalkan. Kerahkan semua kemampuan kita. Kerahkan semua kesungguhan kita. Di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kapan mulai 10 hari terakhir? Insya Allah mulai malam 21 itu Selasa malam Rabu. Selasa pekan depan ini ya. Jadi Selasa, kalau hari Selasa nanti terbenamnya matahari, itu mulai masuk malam ke-21. Ya, dicatat para jamaah supaya nggak lupa. Jadi start kita lebih meningkatkan kesungguhan kita di 10 hari terakhir itu ketika memasuki malam ke-20 berapa? 21 ya. Taib, ini namanya begadang yang bernilai pahala kan gitu ya. Ini melean yang disyariatkan. Karena kita sedang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mosok melean 10 hari terakhir nggak kuat, tapi kalau melean untuk bal-balan kuat, kan repot para jemaah. Iya, ada Piala Dunia sampai ditunggu-tunggu, apalagi sudah masuk babak penerapan final, perempat final, semifinal, maka final, maka rela untuk gak tidur, rela untuk bikin kopi, sediakan kacang. Kalau 10 hari terakhir nanti kita bawa kacang boleh nggak? Bawa kopi gitu ya, untuk supaya kuat untuk melean dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, ini yang pertama ya. Jadi yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, kalau masuk 10 hari terakhir itu beliau menghidupkan malam dengan memperbanyak ibadah. Yang kedua, anna nabiyya kana yuqidu ahlahu lis-salati layalil ashri duna ghairihi minal layali. Yang kedua yang dilakukan oleh Nabi ketika memasuki 10 hari terakhir Ramadan, yaitu beliau membangunkan istri-istri beliau dan membangunkan putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam. Nabi membangunkan putranya enggak? Nabi membangunkan putranya apa enggak? Maka jawabannya tidak para jemaah. Kan putranya Nabi meninggal semuanya sudah ketika mereka masih kecil. Siapa saja putranya Nabi? Qasim, Ibrahim, sama siapa? Abdullah. Ini semuanya meninggal ketika mereka masih kecil. Jadi ketika 10 hari terakhir yang dibangunkan oleh Nabi itu keluarganya. Yang di garis terdepan itu ya istri-istri beliau dan putri-putri beliau. Siapa putri-putri Nabi? Ruqayyah, Ummu Kulsum, Zainab, siapa lagi? Fatimah radhiyallahu anhunna. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Ya. Ini Nabi kalau memasuki 10 terakhir itu beliau membangunkan istri-istri beliau dan membangunkan putri-putri beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah di malam-malam 10 hari terakhir demi mendapatkan karunia Allah berupa Lailatul Qadar. Dan inilah yang perlu dicontoh oleh kita semuanya. Kalau nanti ada di antara kita yang itikaf, maka kan kita itikaf bawa HP ya, atau enggak bawa HP. Saya mau fokus ibadah, saya enggak usah bawa HP. Iya, ada yang itikaf nanti enggak bawa HP, ditinggal di rumah. Saya mau fokus ibadah, jangan diganggu. Kalau ada apa-apa, saya itikaf di masjid ini, nanti kamu kesini gitu ya. Jadi kalau itikaf kan tetap boleh bawa HP ya.
Nanti HP ini kita gunakan untuk nelpon istri. Ini sudah malam 21, ayo bangun. Baca Al-Quran, baca zikir, baca doa, lakukan sholat-sholat sunnah. Ya, bangunkan anak-anak kita, khususnya yang sudah balik-balik ini dilatih untuk menghidupkan malam 10 hari terakhir itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini Nabi membangunkan keluarganya ini khusus 10 hari terakhir para jamaah. Adapun 20 hari pertama itu beliau kadang melakukan, kadang tidak. Tapi kalau 10 hari terakhir ini beliau itu tiap malam. Tiap apa? Tiap malam membangunkan istri-istri dan putri-putri beliau sallallahu alaihi wasallam, dibangunkan. Ya. Oleh karena itu disebutkan dalam riwayat yang lain, ini di luar Ramadan. Suatu saat ini Fatimah itu sudah nikah. Siapa suaminya Fatimah? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Fatimah ini dinikahi sama Ali. Kemudian Fatimah ini tinggal di rumah sendiri sama Ali radhiyallahu anhu. Kemudian suatu saat ini Nabi keluar dari rumahnya sallallahu alaihi wasallam untuk mengunjungi rumah putrinya Fatimah yang baru-baru ini nikah dengan Ali. Malam-malam para jemaah. Diketok pintunya. Diketok apa? Pintunya. Kemudian Nabi bertanya, "Ala taqumani fatusolian?" Apakah kalian sudah sholat malam? Jadi ini adalah perhatian seorang bapak kepada putrinya walaupun putrinya sudah nikah. Ya. Jadi jangan ketika putri kita sudah kita nikahkan kita lepas tanggung jawab, alhamdulillah saya lebih ringan bebannya, tidak para jemaah. Nabi SAW ketika putrinya Fatimah ini sudah nikah, maka beliau tetap ngecek itu maksudnya datang ke rumahnya Fatimah, diketok pintunya, ya, ditanya, "Ala tusollian?" Apakah kalian sekalian berdua, maksudnya sama suamimu itu sudah sholat malam? Ini perhatian seorang bapak kepada putri dan mantunya. Ya, ini bisa kita contoh. Pernah enggak yang sudah punya menantu di sini datang ke rumah menantunya, ketok pintunya, nanya, "Sudahkah kalian sholat malam?" Kayaknya enggak tahu ya. Kalau sudah pernah ya alhamdulillah, kita dalam artian kita sudah mencontoh Nabi SAW. Tapi kalau belum pernah, usahakan para jemaah. Usahakan. Kalau rumah anak kita, rumah menantu kita jauh, ditelepon, malam-malam telepon. Mungkin anak kita kaget, "Ono opo iki bapakku kok nelpon bengi-bengi?" Oh ternyata untuk bangunkan sholat malam ternyata. Oh ini kan kita pengen masuk surga bareng-bareng kan ya? Kita pengen masuk surga bareng-bareng sama istri kita, sama anak kita, sama menantu kita, sama cucu-cucu kita. Nah kalau mau masuk surga bareng-bareng ya jangan egois. Yang penting saya bangun, saya sholat malam, saya sungguh-sungguh ibadah 10 hari terakhir, istri saya mau tidur, mau ngapain, saya nggak peduli. Oh bukan seperti itu para jemaah. Ini Nabi kita SAW itu membangunkan istri-istri beliau, membangunkan putri-putri beliau. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan, perhatikan hadis ini. Rahimallahu mra'an qama minal laili fasalla wa aiqadha zaujahu wa aiqadha zaujatahu wa in abad nadaha fi wajhihal ma'. Nabi SAW pernah mendoakan, semoga Allah merahmati seorang laki-laki, seorang suami, seorang bapak. Dia bangun di waktu malam, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan istrinya. Dia bangun istrinya supaya sholat juga. Kalau istrinya nggak mau bangun, apa kata Nabi? Nadoha fi wajhiha alma. Kalau istrinya nggak mau bangun, maka suami ini memercikkan ke wajah istrinya ini air. Ambil air dipercikkan supaya hilang ngantuknya. Kalau ngantuknya hilang, maka istri kita bangun, dia ambil air wudhu, dia sholat malam. Ya. Kemudian Nabi mendoakan, doa rahimallahu mra'atan. Semoga Allah merahmati seorang wanita, seorang istri, seorang ibu. Dia bangun di waktu malam, qamat minal laili. Fasollat, kemudian dia sholat, kemudian dia bangunkan suaminya. Wa aiqadat zaujaha. Kalau suaminya enggak mau bangun, dipercikkan ke wajahnya apa?
air supaya mau bangun. Jadi nanti kalau kita ngamalkan ini 10 hari terakhir ya, kita bangunkan istri kita bangun anak kita. Kalau mereka masih belum mau bangun, percikan ke wajahnya air. Nanti kita mendapatkan doanya Nabi SAW. Doanya Nabi pasti mustajab. Semoga Allah merahmati. Seorang laki-laki yang bangun di waktu malam, dia sholat, dia bangunkan istrinya. Tapi hadis ini bukan berlaku hanya 10 hari terakhir, tapi di luar Ramadan juga sama. Di luar Ramadan juga bisa kita lakukan. Ya, jadi Nabi memberikan apa? Memberikan arahan supaya dipercikkan ke wajahnya air. Jangan digoyang para jemaah. Digoyang malah tukaran nanti malah. Eker-ekeran. Malah enggak saling menyapa sampai pagi kan repot juga. Percikan saja, percikan. Kalau dia bangun, alhamdulillah. Kalau enggak mau bangun, ya mau gimana lagi. Yang penting kita sudah berusaha. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Disebutkan dalam sejarah kehidupan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna Umar bin Khattab kana yusolli minal laili ma syaa Allah an yusolli. Dulu Umar bin Khattab itu beliau kalau malam itu sholat semampu beliau. Hatta idza kana nisful laili aqadu ahlahu shalah. Ketika masuk pertengahan malam, masuk sepertiga malam terakhir, maka Umar radhiyallahu anhu ini membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk supaya mereka sholat. Ini Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar membaca ayat ini. Antum nanti bisa baca surat Thaha ayat 132. Surat Thaha ayat 132. Allah berfirman, "Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha." Perintahkan keluargamu untuk sholat dan bersabarlah dalam melakukan hal tersebut. Memerintahkan keluarga ini untuk sholat, tentunya yang pertama itu sholat 5 waktu. Ya, jadi kita nggak boleh capek, nggak boleh bosan untuk memerintahkan istri dan anak kita untuk sholat. Ya, anak kita sudah usia 7 tahun, maka latih mereka untuk sholat. Diingatkan terus untuk sholat. Kalau sudah usia 10 tahun, maka diberikan hukuman yang tidak menyakitkan. Hukuman yang tidak memberikan cedera. Hukuman yang sifatnya mendidik. Karena ini perintah dari siapa? Perintah dari Allah. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat dan bersabarlah dalam melakukan hal tersebut. Kita merintahkan anak untuk sholat itu perlu sabar. Anak itu kadang kalau dulinan, kalau sudah mainan, ya sama teman-temannya, itu rawan untuk lupa sholat. Ya, kalau sudah sekolah, capek pulang sekolah, kemudian kalau sekolah-sekolah yang bukan sekolah Islam ya, sekolah-sekolah negeri misalnya, yang itu pelajaran agama itu mungkin satu pekan itu sekian jam, ini rawan untuk lupa sholat. Maka diingatkan, perintahkan untuk sholat. Termasuk juga dalam hal ini apa? Sholat malam, karena kita sedang membicarakan amalan-amalan di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Yang pertama tadi Nabi menghidupkan malamnya dengan ibadah. Yang kedua Nabi membangunkan istri-istri beliau, membangunkan putri-putri beliau untuk sama-sama beribadah kepada Allah di malam-malam 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Yang ketiga, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yashuddul mi'zar. Dahulu Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau 10 hari terakhir itu beliau lebih menguatkan tali ikatan sarungnya. Sallallahu alaihi wasallam. Kalau di zaman kita kan ada ikat pinggang. Jadi kalau 10 hari terakhir kita pakai misalnya sirwal atau kita pakai ikat pinggang, kita kuatkan gitu. Ini maksudnya gambarannya, ini maksudnya ini ketika 10 hari terakhir itu Nabi SAW tidak menggauli istri-istri beliau. Fokus mempeng untuk ibadah.
Kalau di 20 hari pertama itu beliau masih menggauli istrinya di malam hari. Di malam hari kan boleh kita menggauli istri, kan boleh di malam hari. Tapi kalau sudah masuk babak final, masuk ke prime time-nya Ramadan, itu beliau sallallahu alaihi wasallam tidak menggauli istrinya, tidak kumpul sama istrinya. Walaupun itu boleh. Tapi kalau kita lagi itikaf kan nggak boleh ya. Kalau lagi itikaf itu kan atau pembatal itikaf itu menggauli istri. Ya. Itu diantara nanti besok kan dibahas tentang masalah fikih itikaf. Sampai yang tanyakan ke pemateri, ke ustadznya tentang fikih itikaf. Ya. Rukun-rukun itikaf itu apa? Syarat sahnya itikaf itu bagaimana? Itu pembahasannya besok, insyaallah taala. Maka di sini yang ketiga adalah beliau untuk fokus beribadah, maka beliau meninggalkan untuk menggauli istrinya selama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Oleh karena itu para jamaah, 10 hari terakhir Ramadan ini sangat mahal, sangat prestisius. Kalau Nabi itu tidak menggauli istrinya di 10 hari terakhir, maka kita berusaha meneladani beliau. Begitu pula 10 hari terakhir ini jangan sampai ada waktu yang sia-sia. Jangan ada waktu yang terbuang percuma. Coba kita perhatikan ya. Ini cuma sekedar gambaran atau ilustrasi, sekedar ilustrasi semata. Lailatul Qadar itu satu malam mulai maghrib sampai subuh. Itu Lailatul Qadar lebih baik dari berapa bulan? 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau dihitung, diakumulasi jadi tahun, berapa tahun? 83 tahun sekian bulan. Kita bulatkan katakanlah 84 tahun. Jadi satu malam ini ya, itu nilainya lebih baik dari 84 tahun. Lebih baik loh ya, bukan sama loh, bukan sama. Bukan semisal, bukan sebanding, tapi lebih baik. Jadi katakanlah 84 tahun ini, 84 tahun, kalau kita bagi 10 jam, kan satu malam kan kira-kira berapa jam? 10 jam, ketemunya berapa? 1 jam. Di malam 10 hari terakhir itu senilai dengan 8,4 tahun. Senilai dengan berapa? 8,4 tahun. Jadi kita ibadah 1 jam. Di malam-malam yang pas dengan Lailatul Qadar, itu 1 jam ini lebih baik daripada 88,4 tahun. Ya tinggal ngalikan kita ibadahnya di malam-malam tersebut berapa jam. Kalau kita ibadahnya 7 jam, 8 jam, maka luar biasa. Ya ini harus kita perhatikan. Karena ini kesempatan emas yang mungkin kalau nanti kita dipertemukan dengan 10 hari terakhir, bisa jadi kesempatan ini enggak terulang. Kesempatan ini tidak terulang. Maka marilah kita kuatkan tekad mulai sekarang, kuatkan semangat. Nanti kalau 10 hari terakhir saya akan berusaha dengan izin Allah lebih bersungguh-sungguh untuk beribadah. Ya. Disebutkan di dalam oleh Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitab wa minha ihtisaluhu sallallahu alaihi wasallam bainal isya'aini. Disebutkan dari orang-orang soleh sebelum kita, wa qala Hammad ibnu Salamah kana Sabit al-Bunani wa Humaid at-Tawil yalbasani ahsana siyabihima wa yatatayyabani wa yutayyibuna al-masjida bin naduhi wa dukhnah fil lailatil lati turja fiha lailatul qadar. Perhatikan ini. Dulu di antara para orang-orang soleh sebelum kita seperti Sabit al-Bunani, Humaid, kalau mereka itu masuk sebulan terakhir, itu mereka memakai pakaian-pakaian yang terbaik yang mereka punya. Yalbasani ahsana siyabihima. Jadi para salaf kita itu, kalau mereka masuk sebulan terakhir, itu mereka pakai pakaian yang terbaik yang mereka punya. Yang terbaik ya, nggak harus mahal. Ya, jadi sampai segitunya. Wa yatatayyaban. Mereka kalau masuk sebulan terakhir itu mereka pakai parfum. Ya.
Jadi parfumnya itu ditingkatkan. Yang biasanya itu kalau di luar 10 hari terakhir, misalnya di luar 10 hari terakhir, mungkin masih makainya dikit-dikit gitu loh. Eman gitu ya. Eman, ngirit gitu ya. Masuk 10 hari terakhir terus gak eman-emanan. Gak ngirit-ngiritan, get-getan gitu. Jadi mantep baunya. Tapi ya jangan terlalu over lah ya. Nanti bikin pusing juga biasanya. Ada sebagian bau parfum itu kan orang gak biasa itu kan bikin ngeluh malahan. Kan repot juga kalau sebelah kita nanti malah ngeluh kan kita yang tanggung jawab nanti malahan. Iya, intinya para salaf itu kalau masuk 10 hari terakhir itu mereka memperhatikan masalah pakaian. Ya ini juga selain 10 hari terakhir juga ya. Allah berfirman dalam Al-Quran apa? Ya bani Adama khudu zinatakum inda kulli apa? Masjid. Nanti antum cek di surat Al-A'raf ayat 31. Ya bani Adam, wahai anak-anak Adam. Semuanya yang di sini anak Adam ya, ada yang selain anak Adam? Enggak ada ya. Kayak khawatir ada yang ngacung masalahnya, ngantuk soalnya enggak paham. Oh saya bukan anak Adam. Anak Isa apa tuh? Kan repot bersama. Ini butuh fokus ya. Allah berfirman, ya bani Adam, wahai anak-anak keturunan Adam. Khudu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian ketika kalian hendak memasuki masjid. Ya. Jadi berhias ini khusus laki-laki ya. Berhias ketika ke masjid itu perintahnya siapa? Perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau kita masuk 10 hari terakhir. Ya, perhatikan pakaian kita. Kalau perlu disetrika. Kalau perlu jangan sampai kusut-kusut, kemudian pakai parfum. Ya. Ini untuk lebih semangat dalam beribadah para jemaah. Ya. Bahkan di sini wa yutayyibunal masjida bin naduhi wadukhna. Jadi sampai para salaf itu kalau masuk 10 hari terakhir, masjidnya itu dikasih wangi-wangian. Pokoknya masjid itu dijaga kenyamanannya, dijaga wanginya supaya betah untuk ibadah di masjid. Apalagi ada orang-orang iktikaf. Ya, jadi ini untuk pesan juga kepada para DKM, para takmir masjid yang mendengarkan kajian sore hari ini melalui streaming misalnya, melalui YouTube Surabaya Mengaji atau Facebooknya, maka para takmir ini hendaknya memperhatikan masjidnya. 10 hari terakhir itu lebih perhatian lagi, wanginya, kebersihannya, supaya orang-orang yang iktikaf itu benar-benar nyaman. Benar-benar mereka terlayani dengan maksimal, dengan totalitas. Mereka kalau ibadahnya maksimal, takmir masjidnya dapat pahala juga, dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini para salaf. Jadi para salaf itu kalau mereka masuk 10 hari terakhir, mereka memperhatikan pakaiannya, parfumnya, kebersihan bajunya, supaya ini semuanya mengkondisikan untuk lebih maksimal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di sini bau mulut ya. Kalau kita pakaian kita jaga, kita pakai parfum, maka bau mulut ini juga kita perhatikan. Nanti habis isya tidur, ya, kemudian mau sholat yang setengah satu, akhirnya kupu-kupu, nggak sikatan, nggak siwakan, akhirnya datang ke masjid, kan gitu ya. Akhirnya orang-orang terganggu baca amin sebelah sambatan, iki wong iki, nggak sikatan, apa piye yo, kan repot para jemaah. Ini kita mau ke masjid ini mau ibadah, tapi sama kok ganggu orang kan repot. Ganggu orang dengan bau kita, bau mulut, bau badan, bau pakaian dan sebagainya. Ya. Disebutkan dalam riwayat ini, dalam buku ini, waqala Sabit Al-Bunani, kana li Tamimin ad-dari khullatun ishtaraha bi alfi dirhamin, kana yalbasuha fil lailatil lati yurja fiha lailatul qadar. Sabit ada seorang sahabat namanya Tamim ad-Dari. Siapa namanya? Tamim ad-Dari. Tamim ad-Dari radhiyallahu anhu ini punya baju. Baju ini harganya itu 1.000 dirham. Berapa? 1.000 dirham. 1.000 dirham ini kalau kita rupiahkan kurang lebih nilainya 4 juta. Klambi regani piro? 4 juta. Jadi ini Tamim ad-Dari ini beliau beli baju yang harganya itu fantastis. Beliau pakai di malam-malam 10 hari terakhir. Jadi kalau bahasa kita tuh macak para jemaah, atau macak ya. Orang Jawa itu mengatakan macak itu dandan gitu loh.
Jadi benar-benar perhatian 10 hari terakhir ini. Sebagaimana kalau kita mau sholat Jumat, kalau yang laki-laki mau sholat Id, Idul Fitri, Idul Adha, itu kan kita berhias. Kita dandan, macak gitu. Maka 10 hari terakhir juga sama. Ya, maksudnya ya kita nggak harus plek sama dengan Tamim Ad-Dari. Kita beli baju yang harganya jutaan, ya kan mungkin kita ada yang mampu, ada yang tidak. Tapi intinya bajunya itu baju yang terbaik yang kita punya. Ya, karena ini kita sedang berburu malam apa? Malam Lailatul Qadar. Tayyib, ini tadi perhatian salaf ketika 10 terakhir. Bahkan diriwayatkan para salaf, orang-orang soleh sebelum kita, kalau mereka masuk 10 terakhir, itu mereka mandi. Jadi boleh misalnya kita 10 hari terakhir ya, kita ngantuk, mau baca Al-Quran itu wabot, mandi pada jam. Mandi, kalau kita i'tikaf, mandi di kamar mandi yang ada di masjid. Kalau kita di rumah, nggak i'tikaf, maka mandi, supaya seger. Supaya nanti fokus, fresh, ibadah lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu boleh. Ya, mandi ini kan mubah. Tapi kalau kita niatkan mandi ini supaya kita kuat untuk ibadah, tubuh kita seger, maka mandi ini nilainya nilai pahala. Karena apa? Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amalan itu tergantung apa? Tergantung niatnya. Tayyib, di sini beliau mengatakan Al-Imam Ibnu Rajab, wala yakmulu tazayyunud dhahir illa bitazayyunil batini bitaubati wal inabati ila Allahi wa tadhhirihi min adnasi dzunubi wa audariha. Maka kalau kita ceritakan tadi para salaf itu kalau 10 hari terakhir itu pakai pakaian yang bagus, pakai parfum. Ini khusus laki-laki ya. Kalau wanita kan ke masjid nggak boleh pakai parfum. Ya, kalau wanita ke masjid dilarang pakai parfum. Nanti para lelaki kalau mereka wanitanya melewati sekelompok laki-laki kecium parfumnya, ini bahaya. Maka kalau kita memperhatikan penampilan secara zahir, maka jangan lupa memperhatikan penampilan secara batin. Saya ulangi, ini di luar Ramadan, di dalam Ramadan sama. Di dalam 10 hari terakhir, di luar 10 hari terakhir itu sama. Kalau kita sholat, kita ibadah, kita memperhatikan penampilan secara fisik, secara zahir, maka jangan lupa memperhatikan penampilan secara batin. Maksudnya apa? Penampilan secara batin ini kita perhatikan aspek keikhlasan. Jangan sampai kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu karena riya, ingin pujian. Karena enggak enak sama teman kita pada sungguh-sungguh ibadah, kita kok malas-malasan akhirnya kita enggak enak sama teman, bukan. Tapi benar-benar batin kita, hati kita terkondisikan keikhlasannya. Kita bangun, kita menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir itu semata-mata ingin mengharapkan pahala, mengharapkan ganjaran, mengharapkan ampunan, mengharapkan ketemu sama Lailatul Qadar. Ya, disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang bangun menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan dilandasi iman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka Allah akan mengampuni dosa orang tersebut. Ya. Jadi ini kalau kita bisa katakan ini bonusnya itu berlipat ganda. Bonus yang ditawarkan itu luar biasa, fantastis para jemaah. Di 10 hari terakhir ada malam Lailatul Qadar, yang itu lebih baik daripada 1000 bulan. Di 10 hari terakhir ini ada janji ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, malam-malam 10 hari terakhir dengan apa? Ibadah. Tapi syaratnya apa? Ada syarat dan ketentuan, S dan K berlaku. Syaratnya apa tadi? Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban. Syaratnya yang pertama apa? Iman.
Itu benar-benar yang memotivasi kita, yang menggerakkan kita untuk menghidupkan 10 terakhir, itu landasannya adalah landasan apa? Iman. Yaitu kita membenarkan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu masih ada. Dan itu terjadi di 10 hari terakhir Ramadan. Kita nggak tahu sampai di hari keberapa, di malam keberapa Lailatul Qadar ini terjadi. Tapi kita yakin, kita mengimani akan hal itu. Ya, ini namanya landasannya apa? Iman, wahtisaban, dan mengharapkan pahala dan ganjaran. Jadi kalau orang itu ikut sholat malam yang jam 1 malam atau jam 1 dini hari atau jam setengah 2, kalau orang ini dilandasi iman dan ihtisab, maka dia tidak akan merasa lama. Ya, jadi ikut sholat malam yang jam 1 baru takbiratul ihram, baca surat panjang, lihat jam. Cik suwe ternyata jam telunya cik suwe. Kan repot para jamaah. Wong sholat ndelok jam kapan mari ini, kan repot. Ini namanya enggak ihtisab ini. Ini orang ini enggak mengharapkan pahala, merasa lama. Kalau orang ihtisab ya, kata para ulama ihtisab itu ketika orang ini menjalani ibadah itu enggak merasa berat. Dia enjoy, happy gitu para jamaah. Kalau dia ikut sholat malam yang jam 1, maka dia senang. Apalagi bacaan imamnya itu enak, masjidnya wangi, tenang. Apalagi kita sudah belajar bahasa Arab, kita dengarkan imam itu baca, kita sambil merenungi makna. Oh, luar biasa para jemaah. Bahkan nggak menutup kemungkinan ya, kalau kita ikut sholat malam yang di 10 hari terakhir itu, kita itu akan mudah untuk menangis. Ketika imam baca ayat-ayat tentang ini, ayat-ayat tentang neraka, kalau kita paham ya, kita akan mudah menangis. Ketika imam itu kunut witir, kita paham makna dari doa yang dibaca sama imam, kita ikut nangis. Itu enggak jarang terjadi seperti itu. Karena apa? Karena 10 hari terakhir ini kan siang harinya kita puasa. Karena masih Ramadan kan puasa, kita buka puasanya secukupnya lah. Sehingga enggak terlalu kenyang. Sehingga ketika sholat malam, perut ini enggak banyak muatan. Sehingga hati itu lebih terkondisikan. Kan kalau kita baca penjelasan para ulama, obat hati itu ada 5 ya. Obat hati ada berapa? Ada 5. Di antara obat hati itu yaitu sholat malam, kemudian tidak banyak makan. Yang pertama yang di antara 5 ini yang saya ingat, kalau saya mau diluruskan ya, di antara 5 ini obat hati itu sholat malam, dan di antaranya itu adalah tidak terlalu kenyang. Maksudnya tidak terlalu memenuhi perut dengan makanan. Jadi kalau orang itu sholat malam, perutnya enggak terlalu kenyang, dia paham akan bacaannya imam, maka insya Allah itu lebih mudah untuk menangis ketika sholat. Boleh enggak nangis ketika sholat? Boleh ya. Pokoknya nangisnya itu ada hubungannya dengan sholat. Jangan ketika sholat nangis karena kehilangan dompet. Ini bahaya para jemaah. Kehilangan dompet nangisnya pokok pas sholat. Tapi maksudnya nangis yang diperbolehkan, yang enggak membatalkan sholat itu nangis yang ada hubungannya dengan sholat. Kita menghayati bacaannya imam, kemudian kita nangis. Ya. Bahkan para ulama itu sampai memberikan perhatian ya. Kalau kita nangis di saat sholat karena kita ingat keluarga kita yang sudah meninggal, akhirnya kita nangis, ini enggak boleh. Ini enggak boleh seperti itu. Ya, karena enggak ada hubungannya sama sholat sama sekali. Yang nangis yang bernilai pahala itu yang ada hubungannya dengan sholat, yaitu ketika kita menghayati bacaan imam. Ya, jadi perhatikan ya, kalau kita nanti sudah menghidupkan, kita punya tekad untuk meneladani Nabi SAW, menghidupkan malam-malam 10 terakhir dengan ibadah. Maka perhatikan aspek iman dan ihtisab. Perhatikan aspek keikhlasan. Ya, benar-benar hati kita itu dipenuhi keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah apa yang bisa dilakukan di 10 hari terakhir Ramadan? Tentunya ibadah banyak ya. Bisa sholat, yang utama itu sholat. Di 10 hari terakhir ini yang utama itu di malam-malam ganjil atau di malam-malam 10 hari terakhir ini yang utama itu sholat. Ya, kemudian membaca Al-Quran, kemudian doa, zikir, ya, kemudian
membaca buku-buku agama yang bermanfaat, mendengarkan kajian. Jadi boleh. Pokoknya isi satu malam itu selama 10 hari ini dengan berbagai macam ibadah yang ada tuntunannya dari Nabi SAW. Baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, baca istighfar, baca la haula wala quwata illa billah, baca salawat kepada Nabi, dengarkan kajian. Jadi kalau itikaf itu kita bawa HP, kita bawa headset itu ya. Kita dengarkan kajian, nggak apa-apa. Itu mengisi waktu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengarkan tafsir surat Al-Fatihah, tafsir surat An-Nas. Jadi selama satu malam ini kita sibukkan dengan apa? Ibadah. Yang terakhir ya, kiat-kiat atau tips-tips supaya kita bisa sukses di 10 hari terakhir Ramadan. Kiat-kiat apa saja? Tips-tipsnya itu apa saja? Yang pertama, supaya kita bisa sukses di 10 hari terakhir Ramadan, yang pertama itu doa. Dan minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ya. Karena kita itu enggak mungkin bisa menghidupkan 10 hari terakhir dengan ibadah kecuali atas pertolongan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yakini akan hal itu. Oleh karenanya kita membaca di saat salat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepada Engkau kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi minta ya. Minta nanti antara azan dan iqamah doa, ya Allah mudahkan aku untuk memudahkan diriku untuk bisa menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah. Minta dengan bahasa Indonesia enggak apa-apa. Atau dengan bahasa Arab, Allahumma aini ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Minta sama Allah. Ini yang pertama ya. Jadi orang itu bisa sukses menghidupkan malam-malam 10 hari terakhir dengan ibadah kalau orang ini ditolong sama Allah Subhanahu wa taala. Dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala. Dan itu enggak mungkin kita dapatkan kecuali dengan doa dan isti'anah. Benar-benar kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, supaya kita bisa sukses di 10 hari terakhir Ramadan dengan izin Allah, yang kedua adalah berteman dengan teman-teman yang baik dan cari lingkungan yang kondusif. Berteman dengan teman yang soleh dan punya lingkungan yang mendukung. Jadi begini, kalau kita di rumah itu lagi malas ibadah, malas baca Al-Quran, kita masih belum mampu untuk itikaf, maka datang ke masjid. Insya Allah kalau 10 hari terakhir itu beberapa masjid, kebanyakan masjid itu buka 24 jam. Kan gitu ya? Maka kok saya berat ya di rumah. Di rumah ijenan, istri sudah dibangunkan tapi nggak mau bangun. Anak dibangunkan nggak mau bangun. Akhirnya apa? Datang ke masjid. Datang ke masjid untuk bisa baca Al-Quran, zikir, doa, dan lain sebagainya. Ya, jadi cari teman. Kalau kita berjamaah di masjid, kita lihat teman kita baca Al-Quran, kita ikut semangat baca Al-Quran. Ada kita lihat orang doa, kita semangat untuk berdoa. Maka poin yang kedua ini, cari teman yang soleh dan lingkungan yang mendukung untuk kita maksimal ibadah di 10 hari terakhir. Yang ketiga, kurangi kesibukan-kesibukan duniawi yang memang enggak terlalu penting. Kurangi kesibukan-kesibukan duniawi yang tidak terlalu urgen, yang masih bisa ditunda-ditunda. Ini 10 hari terakhir ini eman. 10 hari terakhir ini waktu yang berharga. Ya. Maka yang belum beli baju lebaran, beli sekarang. 10 hari terakhir fokus ibadah, kan gitu ya. Jangan tergiur dengan diskonan. Ya, mau diskon besar, mau diskon setengah besar, mau diskonnya berapapun, jangan tergiur. Karena apa yang Allah janjikan itu jauh lebih berharga. Allah janjikan Lailatul Qadar. Allah janjikan ampunan itu jauh lebih berharga dan jauh lebih kita butuhkan untuk nanti kita di akhirat. Ya, yang belum pesan kue lebaran pesannya sekarang. Ya, mungkin saya enggak jualan loh ya. Nanti segera saya jualan. Enggak. Maksudnya supaya kita itu 10 hari terakhir benar-benar fokus ibadah para jemaah. Ya. Kesibukan-kesibukan dunia yang masih bisa dikurangi, bisa ditunda lah. Sebisa mungkin ditunda. Ya. Seandainya kita mudik, maka mudik ini kan ada adab-adab safar, perhatikan. Biasanya kan ada malam ke-25 ada yang sudah mudik, malam ke-26, malam ke-27.
Saat mudik pun itu niatkan untuk silaturahmi. Kemudian saat mudik ini berarti kan ada adab safar, doa safar itu dibaca. Maka supaya mudik ini terhitung ibadah kepada Allah. Kan kita masih di 10 hari terakhir. Ya. Yang terakhir, yang keempat, supaya kita bisa sukses dengan izin Allah di 10 hari terakhir, itu ingat mati para jemaah. Ingat apa? Ingat kematian. Karena para ulama mengatakan barang siapa yang sering-sering mengingat kematian, maka dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Keutamaan yang pertama, orang yang sering mengingat mati itu segera taubat. Ya, kenapa sih orang itu menunda-nunda taubat? Karena merasa umurnya masih panjang. Keutamaan yang kedua, kalau orang itu sering mengingat mati, maka dia akan rajin beribadah. Keutamaan yang ketiga, ketika orang itu sering mengingat mati, maka dia akan qanaah dengan kehidupan dunianya. Qanaah itu nerimo ing pandum. Ya, NIP. Jadi kalau NIP itu bukan nomor induk bergawe. Ya, tapi NIP ini kalau definisi saya itu nerimo ing pandum, nerimo pembagiannya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita enggak pegawai negeri, kita enggak punya NIP, tapi kita kerjanya wira swasta, kita dagang, kita bisnis, kemudian Allah kasih kita berapapun itu yang kita terima, itu kita sudah punya NIP. NIP dalam tanda kutip ini. Ya, jadi supaya kita bisa sukses, jangan panjang angan-angan. Ya, kan kalau ada kajian-kajian ini seandainya Ramadan terakhirku, maka katakan seandainya 10 hari terakhir yang aku miliki, maka kita akan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita sampaikan, ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Kalau nggak ada yang ditanya, saya mau tanya. Saya punya hadiah 2 ini. Insya Allah kan bulan Ramadan ini disyariatkan kita dermawan. Saya berusaha dermawan semampu saya. Ada 2 hadiah. Saya mau tanya, yang bisa nanti angkat tangan saya kasih hadiah. 2 pertanyaan saja, karena waktunya sudah mepet. Dan memang hadiahnya cuma 2. Ya. Pertanyaan yang pertama, siap ya? Yang mau saja. Kalau yang mau ya nggak apa-apa. Saya bawa ulang lagi hadiahnya. Pertanyaan yang pertama, tadi kita sebutkan para salaf itu mengagungkan 3 macam 10 hari. Apa saja 3 macam 10 hari ini? Wadul itu. Wadul. Baik, pertanyaan yang terakhir yang kedua. Siap-siap ya, pertanyaan yang kedua. Sebutkan 3 hal yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Ini panitia ini. Panitia milih antara yang baju putih sama yang ini, yang baju abu-abu ini, Bapak ini. Enggak apa-apa, silakan mau enggak, Mas. Apa 3 hal yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau memasuki 10 hari terakhir Ramadan? Jadi 3 hal yang dilakukan oleh Nabi, beliau menguatkan tali ikatan sarung beliau, maksudnya beliau enggak menggauli istri-istri beliau 10 hari terakhir. Kemudian beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah dan beliau membangunkan istri-istri dan putri-putri beliau untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Baik, ini para jamaah yang bisa kita sampaikan, semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Bukan hanya sekedar teori atau retorika, tapi benar-benar apa yang kita dapatkan dari sore hari ini benar-benar kita mengusahakan untuk beramal. Ya, karena ilmu tanpa amal itu percuma. Ilmu tanpa diamalkan itu hanya sia-sia belaka. Semoga Allah memberikan kita kekuatan, memberikan kita taufik dan pertolongan untuk lebih bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir Ramadan, khususnya di malam harinya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, mengampuni dosa kedua orang tua kita, dan mengampuni dosa seluruh kaum muslimin dan muslimah, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.